Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Kali ini saya kembali membuat sebuah audio video yang bertemakan tentang menjadi kaya. Saya beri judul, Menjadi Kaya Bukan Tergantung Nasib. Selamat pagi, saya membuat audionya ketika hari Senin, ini 20 Maret 2023. Saya masih di parkiran gitu ya, Hotel Bidakara, karena di hari ini ada kelas privat AMC offline. Pesertanya dari Semarang, dia ke Surabaya untuk belajar AMC secara offline. Jadi belajar AMC-nya bisa online lewat Zoom atau privat offline gitu ya, bertemu langsung dengan saya di Hotel Bidakara. Ngomongin menjadi kaya, semua orang kalau ditanya pasti maunya mau kaya. Kalau ditanya apakah kamu mau kaya, jawabannya pasti mau. Semua orang di mulutnya pengen kaya, tapi ketika sudah usianya mulai beranjak senja, senior gitu ya, ketika hidupnya belum punya mobil, hidupnya belum punya rumah, hidupnya susah, lalu mengatakan, ya ini sudah nasib saya, ini sudah garisan hidup saya. Seolah-olah menyalahkan nasib, seolah-olah menyalahkan takdir. Padahal menjadi kaya gak ada hubungannya dengan nasib. Menjadi kaya juga bukan takdir. Takdir kita adalah menjadi manusia. Takdir saya, takdir Anda semua, Tuhan menakdirkan kita semua sebagai manusia. Bukan manusia miskin, bukan manusia kaya. Yang menjadikan manusia itu kaya atau miskin, susah atau senang, itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Jangan kemudian pasrah mengatakan sudah nasib saya, ini sudah takdir Tuhan. Ini sesuatu yang keliru. Anda terkena doktrin yang salah gitu ya. Ketika beranggapan ya sudah nasibnya, mau gimana lagi, disyukuri aja, dijalani aja. No, ini salah. Pasrah itu di belakang, pasrah itu di akhir, bukan di depan. Kalau belum apa-apa sudah pasrah, ya Anda akhirnya kalah. Maka dari itu, memaksimalkan ikhtiar dulu baru pasrah. Kalau ikhtiarnya sudah maksimal, sudah bagus, baru pasrah, pasti hasilnya bagus, termasuk juga dengan menjadi kaya. Menjadi kaya bukan urusan nasib. Menjadi kaya tergantung dari mindset Anda. Menjadi kaya bukan tergantung profesinya. Menjadi kaya bukan tergantung pekerjaannya. Bukan tergantung Anda bekerja di mana, atau Anda bekerja di luar negeri, atau dimanapun juga. Faktanya ada orang yang dia bekerja dekat keluarganya kaya, ada orang yang bekerja jauh dari keluarganya juga susah. Nah, berarti kalau gitu bukan urusan jarak, bukan urusan lokasi, tapi bagaimana Anda berpikir. Celakanya, sebagian besar orang dari kecil tidak pernah diajarkan bagaimana mindset menjadi kaya. Ini yang menjadi persoalan besar bangsa kita. Dari kecil yang ditanamkan adalah mindset menjadi bangsa jajahan. Ini sih sebetulnya dulu bekas penjajah gitu ya. Menanamkan ajaran, menanamkan doktrin untuk senang dijajah. Bukan menjadikan bangsa kita bangsa yang berani berbuat, berani untuk menciptakan sesuatu. Tapi bangsa yang senang untuk dijajah, senang untuk bekerja, dapat gaji yang cukup hanya untuk makan gitu ya. Itu doktrin yang masuk. Sementara golongan orang-orang kaya bukan itu. Nah, inilah pembeda kenapa anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya. Anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Karena ajarannya berbeda, mindsetnya berbeda.
Sejak kecil, anaknya orang kaya sudah terbiasa melihat bapak ibunya kaya, sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang yang kaya. Sementara, orang yang miskin dari kecil bertemunya dengan situasi yang menyusahkan, situasi yang tidak mengenakan. Makanya, bukan urusan nasib, tapi urusan Anda mau memilih berubah atau tidak. Sekali lagi, bukan urusan nasib, bukan urusan takdir, tapi kembali kepada Anda. Apakah Anda mau berubah ataukah Anda tetap saja nyaman dalam kesusahan? Jangan hanya di mulut saja bilang mau kaya, tapi isi pikirannya takut untuk kaya. Pasti Anda beranggapan, Mas Firman, mana ada orang takut untuk kaya? Mana ada orang takut sama uang? Banyak. Ketika saya memberikan kelas AMC, saya suruh ngisi kuis bakat kaya, di situ terlihat skornya masuk golongan yang masih takut dengan uang, takut dengan kaya. Berarti terbukti, bukan Tuhan yang tidak menjadikan kaya, bukan Tuhan yang membatasi rezekinya, tapi mindset di kepala yang menolak itu. Mindset di kepala yang membuat uangnya sedikit. Dan celakanya mindset ini baru diketahui kalau sudah di kelas gitu ya, ngobrol, kemudian Anda ngisi kuis gitu, baru terlihat, oh ternyata saya masuk orang yang takut sama uang. Ternyata saya masuk orang yang tidak berani untuk kaya. Ketika sudah belajar di kelas MC, sudah dibenahi, maka tentu hasilnya berubah, hasilnya jauh lebih baik, uangnya jadi lebih banyak, lebih kaya. Ada testimoni-testimoni yang saya munculkan berikut ini adalah bukti ketika mereka sudah berbenah diri, sudah merubah isi kepalanya, sudah melakukan modifikasi di pikirannya, sehingga uangnya menjadi jauh lebih banyak dan sudah berpindah ke golongan orang yang mau sama uang, yang berani untuk kaya. Di sekitar kita banyak doktrin yang melemahkan. Saya juga dulu merasa bahwa banyak doktrin di kepala saya yang salah, dan dulu saya menganggap itu benar. Karena itu saya merubahnya, sehingga kalau saya mengajarkan ke orang, saya tahu bahwa ini yang salah, ini yang benar. Itulah kenapa saya membuat kelas AMC, karena saya merasa bahwa ini sebuah bentuk tanggung jawab untuk menyadarkan orang, memunculkan kesadaran setiap manusia bahwa Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Tuhan menyuruh kita untuk menikmati hidup ini, untuk menikmati dunia ini, dan tentunya menjadi kaya. Semua agama menyuruh umatnya untuk kaya. Supaya apa? Supaya bisa bersedekah, bisa naik haji, bisa bangun masjid, memberangkatkan orang tua umroh, dan sebagainya. Semuanya butuh kaya. Jadi sadari ini dan jangan buru-buru nyalahkan nasib, apalagi menyalahkan Tuhan. Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya, Allah itu maha luar biasa. Sesungguhnya semua kesulitan adalah hasil dari request di pikiran Anda sendiri. Sadari ini ya, dan renungkan. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu
berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.